Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Peristiwa kebakaran di kawasan pemukiman padat penduduk terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Rabu 5 April siang. Peristiwa tersebut menghanguskan sedikitnya 8 bangunan rumah yang seluruhnya berkonstruksi utama kayu. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di sekitar lokasi kebakaran di kawasan padat penduduk di Kecamatan Bangmang, Sampit. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12 siang. Jarak antar rumah yang cukup rapat ditambah sebagian besar bangunan rumah berkonstruksi utama kayu membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lain. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam, api telah membakar setidaknya 8 bangunan rumah. Bahkan peristiwa tersebut nyaris menimbulkan korban jiwa sebab kebakaran di bulan puasa itu terjadi di siang bolong saat warga mengerjakan pembersihan, termasuk warga yang rumahnya terbakar. Yang saya lihat pertama itu api itu berasal dari atas atap rumah. Kemudian warga teriak-teriak, langsunglah saya coba ke TKP langsung untuk mencoba membantu warga yang masih tidur juga tadi, sama menyelamatkan barang-barang milik warga yang apinya belum sampai ke rumahnya. Itu jam berapa tadi kejadiannya? Sekitar jam setengah 12-an. Ya, 12-an. Apinya langsung membesar atau gimana? Nggak langsung membesar, namanya kelihatan asap aja ngebul. Tapi dari bagian atas rumah ya? Atas rumah. Dalam menangani kebakaran tersebut, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat menerjunkan puluhan personil serta dibantu para relawan pemadam kebakaran. Waktu sekitar 1 jam hingga api dapat dipadamkan. Saat ini paling tidak bahan makanan, baju, bahan makanan dan baju. Tadi saya sudah perintahkan Pusat untuk segera turun membantu banyak alat masak diturunkan, alat masak dan bahan makanan. Karena memang ini bulan suci Ramadan. Data belum itu perkiraan itu ada 8 rumah, itu perkiraan. Tapi kalau keluar katanya kita belum tahu, menunggu data dari RT setempat. Ada penyebabnya, Bu? Ada informasi nggak, Bu, dugaan sementara kebakaran? Belum ada. Masih tadi sudah ada dengan penyidik dari pihak kepolisian, masih belum tahu penyebabnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian atas kejadian tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Apalagi tidak banyak harta benda warga korban kebakaran yang saat ini dapat diselamatkan. Masud Badarudin, Waktu menjelang berbuka menjadi saat yang paling dinantikan umat muslim untuk mencari aneka hidangan berbuka puasa. Di Sampit, Kota Waringin Timur, Pasar Ramadan Taman Kota menjadi salah satu tempat favorit warga untuk mencari menu berbuka. Pasar Ramadan yang berlokasi di Taman Kota Sampit merupakan salah satu kawasan yang menyediakan beragam menu berbuka puasa atau takjil. Aneka macam hidangan untuk berbuka tersedia di tempat ini, mulai dari kue basah, jajanan tradisional, minuman segar hingga lauk serta sayur masak. Tak hanya itu, aneka panganan khas suku Dayak dan Banjar menjadi ciri khas tersendiri Pasar Ramadan ini. Makanan tradisional tersebutlah yang menjadi favorit warga dalam berburu kudapan berbuka puasa. Setiap sore, Pasar Ramadan ini selalu ramai dikunjungi warga yang mencari menu berbuka puasa. Banyaknya pilihan serta harga yang terjangkau menjadi alasan warga untuk berbelanja di Pasar Ramadan ini. Rasanya biar lebih mudah, nggak susah-susah masak di rumah, jadi instan. Pilihan banyak ya? Iya. Tadi belanja apa aja, Pak? Belanja ada makanan lauk buat buka. Terus itu apa itu, Ap? Donat. Wadai gasan membuka ada bahasa Banjar. Pokoknya seru, keren. Jadi yang hendak belanja ke Pasar Ramadan, monggo silahkan.
Hadirnya pasar Ramadan ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang. Perekonomian mereka perlahan kembali bangkit setelah terdampak pandemi COVID-19 selama lebih dari 2 tahun. Masud Badarudin, Hayat TV. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya bersama instansi terkait menemukan sejumlah produk yang telah kadaluarsa, kemasan yang rusak atau penyok hingga tanpa izin edar, Selasa 4 April 2023. Temuan tersebut berdasarkan hasil pengecekan yang digelar oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP hingga aparat Polres Kota Waringin Timur. Menurut Kepala BPPOM Palangkaraya, Sapriansah, temuan tersebut didapatkan setelah tim gabungan melakukan sidak terhadap 5 toko, 7 swalayan, 1 distributor, dan 1 supermarket di Kota Sampit. Tim yang terbagi dalam 2 kelompok melakukan pengecekan tanggal kadaluarsa, kondisi, dan kemasan produk. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan 4 sarana pangan yang menjual produk kadaluarsa dan rusak. Rinciannya 1 jenis pangan tanpa izin edar sebanyak 40 buah, 14 jenis pangan kadaluarsa sebanyak 40 buah, dan 34 jenis pangan rusak penyok itu ada 45 buah. Dari hasil pemeriksaan kita bersama dengan tim, didapatkan ada 4 sarana pangan yang tidak memenuhi atau menjual produk yang kadaluarsa dan rusak. Dari 4 sarana itu, 1 jenis pangan tanpa izin edar kita temukan sebanyak 40 buah, ya. Kemudian 14 jenis pangan kadaluarsa sebanyak 40 pieces atau buah, dan kemudian juga 34 jenis pangan rusak penyok itu ada 45, ya. Jadi terpisah ini yang kadaluarsa dengan yang rusak. Sapriansah menambahkan, sidak ini merupakan intensifikasi pengawasan pangan jelang Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan peredaran makanan baik olahan maupun bahan baku pangan marak beredar mendekati hari besar. Kegiatan ini memang selalu dilaksanakan dalam momen-momen hari besar keagamaan termasuk Nataru dan Idul Fitri. Normansa, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, beragam produk baik untuk kebutuhan sandang dan pangan yang dijual di Hypermart Sampit dipastikan berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Penegasan tersebut disampaikan Store General Manager Hypermart Sampit Sutrisno terkait kegiatan pengecekan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Palangkaraya bersama petugas gabungan dalam rangka melihat secara langsung penyelenggaraan pelayanan publik, serta melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran. Sutrisno juga menegaskan menyambut positif bahwa Hypermart Sampit menjadi salah satu lokasi yang didatangi tim pengawas dan hasilnya pun semua dinyatakan sudah sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya justru sangat berterima kasih atas sidak ini oleh instansi terkait sebagai bentuk pengawasan atas kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Artinya, dengan kegiatan ini semuanya berjalan sesuai aturan sebagai upaya memberi kesan yang baik kepada masyarakat bahwa berbelanja di Hypermart lebih aman dan nyaman. Sutrisno menyatakan pihaknya sudah memiliki sertifikasi halal dan setiap 6 bulan melakukan audit internal untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang dijual sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Biar gimana kita butuh pengawasan, Pak, karena memang barang-barang yang kita jual, terutama barang-barang yang mengandung dan kebutuhan makanan ini kan memang benar-benar harus dalam pengawasan. Dan itu juga Hypermart juga kan sudah memiliki sertifikasi halal nih, Pak, produk-produk kita. Kita juga rutin 6 bulan sekali dilakukan internal audit untuk sertifikasi halal, terus menjamin kualitas serta keamanan makanan yang kita jual.
Tidak hanya itu, apabila ada barang kadaluarsa langsung dikembalikan kepada supplier sesuai kesepakatan sebelumnya. Namun, ada pula produk yang tidak bisa diretur atau refund sehingga akan langsung dimusnahkan. Nurmansyah, Hayat TV. Ramadan suci dan indah menawan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Haji Halikinur SIMM, Bupati Kota Timur beserta seluruh keluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi seluruh umat Islam Kabupaten Kota Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan puasa, serta memberikan kita banyak pahala dan berkah di bulan suci ini. Selama bulan Ramadan, marilah kita memperbanyak ibadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya berharap Ramadan kali ini menjadi momentum yang spesial bagi kita semua, di mana kita dapat merenungkan diri, menghargai kehidupan, dan mempererat tali silaturahmi antara sesama umat muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam menjalankan puasa dan menerima amal ibadah kita dengan penuh kerjaannya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Semoga kita dapat mencapai kemenangan di akhir bulan suci ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu durjana berbajukan kesenangan, menghadang kemaksiatan, bertopeng kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjalani bulan penuh berkah ini dengan penuh kebahagiaan. Mari gunakan kesempatan ini untuk membersihkan hati dan memperbaiki diri, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Tajuddin Nur Asra, pemimpin Bangkalteng Cabang Sampit, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga di bulan penuh berkah ini, bulan penuh hikmat ini, kita semua mendapatkan kesabaran, kekuatan, dan ketenangan hati, serta mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena menggelapkan dan membawa kabur sebuah sepeda motor milik tetangga kos, seorang pemuda yang merupakan residivis akhirnya berhasil diamankan di tempat pelariannya di Kalimantan Timur. Tersangka dalam aksinya berpura-pura meminjam, padahal berniat hendak membawa kabur. Seorang pemuda residivis berhasil diamankan petugas kepolisian dari tempat pelariannya di Kalimantan Timur setelah menggelapkan sebuah sepeda motor milik tetangga kosnya di Pangkalan Bun. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 November 2022 dengan TKP di salah satu kosan di Jalan Samari depan Gang Langsat RT 18, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Di mana tersangka yang merupakan tetangga kosan korban datang ke rumah untuk meminjam sebuah sepeda motor milik korban dengan alasan mengantar laundry. Namun setelah ditunggu sekian lama, tersangka tidak juga kembali dan korban mencoba menghubungi melalui telepon dan tidak bisa dihubungi. Tersangka ternyata membawa kabur sepeda motor yang dia pinjam tersebut. Atas kejadian tersebut, korban akhirnya melapor kepada petugas kepolisian. Kepada petugas, tersangka ini dari awal meminjam kendaraan memang sudah ada niatan untuk menguasai atau memilikinya. Dulu tersangka datang ke kosan korban yang beralamat di Jalan Samari depan Gang Langsat. Selanjutnya hubungan tersangka dengan korban adalah yaitu tetangga kosan. Jadi antara korban dengan pelaku tetangga kosan. Maksud dan tujuan tersangka datang ke kosan korban adalah untuk meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan ingin mengantar laundry sebentar saja. Namun setelah ditunggu, tersangka tidak juga kembali dan korban mencoba menghubungi melalui telepon. Selanjutnya, maksud dan tujuan tersangka minjam sepeda motor milik korban tidak dikembalikan dengan alasan pribadi ingin memilikinya. Jadi korban modusnya meminjam motor, selanjutnya kendaraan tersebut tidak dikembalikan. Barang bukti yang diamankan berupa 1 unit sepeda motor merek Honda CBR 150 warna merah hitam. Tersangka dikenakan pasal 378 dan atau 372 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Muhammad Nasihin, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.